Nah, kan dikonfirmasi ya, kan kalau lagi di puskesmas itu ada. Nah, begini. Alhamdulillah. Apa ini? Apa pula dia? Marah-marah dia. Ampun lah kita. Nah, apa ini? Hah? Nah, kenapa lagi satu? Michael. Itu Maulana ya? Mana juga bikin dia mana? Ulang. Hah? Ulang dulu ya. Stop kan? Coba tampilkan lagi, Jong. Stop dulu lagi. Ya. Sekarang. Nih. Ya, di share ya. Nah, sudah berarti. Nah, apa? Oke. Saya. Ya, oke. Ya, kayak gini ya. Jadi ini bisa dikendalikan tadi. Gitu ya. Oke. Kelar semua ya. Benar. Kalau nanti jadi kelar tempat ya. Oke, ya gini ya. Nah, jadi tentu ini jadi kan pikiran lah ya. Jawabannya gini. Kalau jawabannya kayak gini datang, ya promosinya oke. Ada syarat operasi namanya syarat tindakan. Ya, ada tindakannya. Syarat tindakan berapa sih promosi yang boleh? Orang di kalau lagi reda, lagi tinggi, orang operasi lah. Kan ada syarat-syaratnya, baik habisnya, baik promosinya. Ini ada syaratnya. Nah, ini boleh lah ini sebenarnya, tapi nggak boleh langsung gitu, harus dilakukan pemeriksaan beritanya. Apa itu gunanya fungsi? Walaupun terus normal sekalipun, ya normal fungsi kan 190 sampai 150 bisa jadi udara. Oleh karena itu dia harus buat program dia jumlah dan fungsi. Saat jumlah itu hanya lebih dari 50.000, udah boleh dilakukan tindakan operasi. Jangan kayak begini operasi besar boleh lebih dari 20.000. Tapi harus fungsinya baik. Kalau dia 300.000 pun dia, kalau fungsinya nggak bagus, masa perdarahannya panjang lebih dari 7 menit, nggak boleh dilakukan cabutan dikit, nggak boleh operasi. Gitu ya. Nah, kalau gini, nah itu dia datang kayak gini, udah mana? Nah, apakah cabut nggak nih? Kalau kayak gini, nah kalau gini kan dibilang itu tidak ada. Patokannya 92 ini yang tadi ya. Anjurkan tulisan building time-nya. Yang tadi, kalau yang tadi jawabannya, nah kalau yang ini tadi, patel aja kalau sudah ada CD. Tadi ya. Yang ini, usulkan. Kalau yang ini, masa udahnya normal. Kalau masa udahnya normal, ini langsung cabut. Nah, beda dia kan. Tadi kan sedikit ya. Kalau sana saya dokter tengok lalu, oh ini promosinya memang oke, memenuhi syarat, tapi fungsinya belum ada, periksa. Kalau dia normal, silakan cabut. Jadi nggak harus normal ya promosinya. Baiknya kita supaya kita tahu nanti. Nah ini singkat ya, saya cepat ya, karena udah pernah dikerjain kan. Jadi kita mau intinya aplikasi itu bagaimana di pasien. Ini dia, ini hemostasis ada 3 ya. Platelet, siapa? Pembuluh darah itu sendiri yang aliran. Ini yang menentukan dia. Yang paling utama ini, yang paling utama adalah apa fungsinya sebenarnya hemostasis ini? 2, membuat darah tetap cair di dalam pembuluh darah dan rongga jantung. Jadi kalau darahnya beku, trombosis, serangan jantung, serangan otak, gagal ginjal, PE, emboli paru, kayak gitu. Nah, jadi darah itu tidak boleh dia ada bekuan. Jadi dia harus tetap cair
di dalam pembuluh darah jantung. Tapi kalau ada perdarahan, rest bleeding, dia akan menghentikan perdarahan. Nah, begitu dia fungsinya. Dua aja itu fungsinya. Nah, membuat. Jadi kalau ada perdarahan, ada luka lah, kamu luka saya, dia bisa menghentikan darah ini. Tentu ada apanya latihannya kan. Nah, kapan dia harus berhenti. Jadi jangan kalau 2 hari berhenti darahnya, itu nggak benar, masa terlalu panjang kan gitu. Oke, terus itu dia membuat darah ini. Jadi sehingga kondisi keduanya itu pertama akan menghentikan perdarahan, kedua membuat darah tetap cair di dalam pembuluh darah dan rongga jantung, sehingga dia ini dia homeostatis seimbang. Kalau ada perlukaan maka kekuatan sumbat akan bekerja. Nah, kalau udah sumbatnya dirapikan, makanya jangan ketemu saja kamu tuang sumbat nanti gitu. Jadi simbanglah kita, simbanglah dia sehingga darah tetap cair, tapi kalau ada perdarahan di sumbatnya. Oke, selanjutnya ada 3 ini yang penting. Ini penting sekali yang ini lah. Dasarnya sehingga diaplikasikan ya. Primer, sekunder, tersier. Tentu primer itu baru, pertama, cepat, ya kan? Kalau sekunder dan tersier itu lambat. Nah, itu ada kalau berdarah segera berdarah, immediately, dan delayed itu apa artinya? Ini dia ya. Bila ada perdarahan, maka kekuatan vaskular akan bekerja. Namanya vascular activity, ya. Itulah akan kirim sinyal epinefrin untuk membuat vaskokonstriksi, sehingga volume yang luka tadi jadi kecil. Semana kalau kecil kan nggak banyak kali yang jadi sumbat ya. Selanjutnya pada daerah yang injury tadi ya akan terjadi diekspos trombosit. Nah, jadi trombosit datang tadi vaskular itu trombosit dan itu dia akan dekat-dekat situ leket, adesi namanya. Dia apa istilahnya? Dia tanya, kita ini mau coba ini berapa ya teman? Oh 3, ya 3 lah. 3 itu adesi dan agregasi. Jadilah sumbat trombosit namanya, plak itu sumbat trombosit namanya. Langsung dia menjadi sumbat juga. Tapi tetap beres. Nah, ya kan? Maka sistem koagulasi bekerja. Artinya, tapi kan ini ya, sistem yang pertama primer tadi adalah vaskular dan platelet. Sekundernya adalah koagulasi. Artinya kalau orang berdarah pertama nggak berdarah segera berdarahnya sesuatu, maka dia adalah 2 saja kemungkinannya, platelet atau vaskular atau platelet. Kalau besoknya dia berdarah, hari ini lukanya, besok berdarahnya, berarti urusan koagulasi sudah beres. Sehingga dalam perspektifnya kalau ada hari ini dioperasi bagus, 3 hari kemudian berdarah itu ada pasti itu adalah koagulasi. Ya, kita lihat ini. Anjir ya, ini tadi ya, ini keterangannya lah ya, adesi agregasi. Nah, ini dia, ini koagulasi. Ujung-ujungnya adalah dia membentuk fibrin. Fibrin itu akan men-treat jadi stabil ya. Terusnya, nah ini, maka ini kaskade yang tersier. Nah, ini 3 delay. Tak mau ya. Apalagi dia, kok mana? Nah ya, tersier ya kan gitu ya. Jadi setelah sumbatnya siap, udah di-sheet ya, maka nggak boleh terus-terusan sumbat. Nah kalau terus-terusan sumbat dia, maka akan terjadi trombosis. Maka kekuatan hemostasis yang ketiga ini adalah tersier itu akan melisis yang berlebihan. Sehingga dia menghentikan, udah cukup, kata gitu. Kira-kira kayak gitulah remnya, udah cukup, udah tersumbat ini. Sekarang kerjaanmu nggak usah lagi ya, katanya. Nah, kita jadi stabil lagi, seimbang lagi dia antara sumbat dan begitulah kira-kira. Sehingga yang perlu kita simak di sini adalah hal-hal kelainannya. Di mana kelainannya? Bisa di vaskular, bisa di platelet. Apa kelainan platelet? Adesi. Apa kelainan platelet?
agregasi. Nah, di situ dia bikin berdarah. Udah gitu dikoagulasi. Nah, itu dia. Oke ya, terus ya. Ini keterangannya. Nanti saya kasih aja ini untuk baca aja lebih banyak lah. Cuman agregasi dan segala macam. Yang penting kelainan hemostasis itu ada dua semua. Berdarah, trombosis. Nah, jadi kalau stroke itu adalah bagian dari gangguan hemostasis, trombosis. Nah, itu dia. Jadi adalah hemofilia itu bagian dari bleeding disorder, kurangnya zat faktor 8-nya di koagulasi darah dia. Itu aja. Sebenarnya kalau DAC itu harus ada dua gitu maksudnya ya. Itu aja yang mudahnya nanti dibaca lagi itu. DAC kan, disseminated intravascular koagulasi itu harus ada trombosis, harus ada bleeding disorder. Jadi dua-dua harus ada. Di petanda trombosis ada, petanda bleeding disorder ada. Kalau dua-dua digabungkan ada dua-dua, maka itu ada DAC. Gitu. Udah? Bisa kira-kira? Ingat aja dulu. Oke. Tentu bidang ini ada cut-off-nya, ada cut-off normal-normalnya. Inilah cut-off normalnya. Tentu ini awal sekilas ya. Trombosit itu trombositopenia namanya di bawah 150. Fibrinogen itu di bawah 150 itu sudah rendah. Nah, kayak gitu ya. Namanya yang bagian ini hipogulasi. Kalau yang sana normal sama hiper. Jadi ada 3 dia kemungkinannya. Normal, hiper ini adalah terlalu kuat dan masih menyumbat aja, itulah kelainan. Makanya orang yang stroke itu masih menyumbat aja, tentu ada syaratnya kan. Ini berdarahnya ya, ini berdarah. Nah, ini ya, vaskular itu ada peteke, ada purpura. Nah, itu tanda-tanda vaskular, tanda-tanda platelet. Nah, kalau koagulasi, ekimos, hematom, join bleeding. Nah, di makros itu punya dia. Gitu. Jadi pemilik kelainan ini penting kita ingat. Sehingga kalau ada orang ada petikirnya, purpuranya, cuma 2 ada kemungkinannya. Ya, cuma 2 kemungkinannya adalah satu kemungkinannya vaskular dan platelet. Dan tidak ada. Bolehkah dia koagulasi? Tidak boleh. Koagulasi tidak boleh ada petikir dan purpura. Sama juga kalau ada apa kelainan koagulasi ada petikir purpura tidak boleh. Vaskular ada hematosis tidak boleh. Nah, gitu. Oke ini ya, udah ini ya. Sekarang kita masuk yang kedua. Tadi kelainannya kan sesuai kelainan kita ya. Kelainannya ada ini. Nah, kita lihat nih tadi. Nah, ini dia. Bleeding itu ada 3 ya. Jadi jelas 3 kemungkinan bleeding. Apa untuk darahnya cuma 3. Jadi kita belajar menyikitkan supaya kita mampu mengelotok-lotok. Kalau kita nggak tahu luas tidak, sanggup kita. Nah, dulu. Oh iya, saya screen ya. Oke, jadi 3. Pertama vaskular, kedua platelet tidak koagulasi. Ya ini ya. Nah ini juga tadi kan. Nah vaskular, koagulasi. Jadi vaskularnya apa? Tadi kan vaskular peteke purpura. Pertama penyakitnya ada scurvy. Scurvy itu defisiensi vitamin C. Kemudian ada HIV, henoxylase purpura. Itu hanya peteke purpura saja. Nggak ada yang lainnya. Nggak boleh ada hematomnya. Nggak boleh ada peteke, nggak boleh ada ekimosis, nggak boleh ada hepatosis. Itu kan tidak boleh. Jadi bagaimana itu keadaannya? Kan tadi kita bilang bahwa vaskular itu dirinya sama dia adalah dengan platelet. Ya. Jadi saya tahu vaskular itu site-nya di mana? Site tempat ya. Tempatnya dia mengumpul tadi. Ya, sama dia tempatnya dengan platelet.
mukopertoneus. Ya, sainnya apa? Sainnya adalah purpura sama dia. Nah, kemudian reaksi berdarah, timpanya immediately, segera berdarah. Kalau enggak, kalau segera berdarah itu punya vaskular, dia patelet. Pasca operasi, kalau dia berdarah segera, tak darahnya, bagusan aja. Kalau nggak vaskular, patelet. Kalau vaskular tentu dietanya lepas mungkin. Ini katanya tukang bedah, oke dietanya bagus tadi semua. Berarti patelet. Oh, berarti mana? Jumlahnya banyak, fungsi nggak bagus. Darah dia. Tadi kan adesi nggak bagus, bisa dibuktikan itu. Amilasi nggak bagus. Oh, jumlahnya kurang, justru ini. Jadi semua hal itu bisa dibuktikan darah. Oleh karena itu, ya pembanding, pembeda, sama-sama dia tadi ada. Kalau kita bilang macam ini lah, ya. Ini tanda-tanda ini kan tanda udah baca lagi kan. Apa itu? Ini ya enoxaclide. Enoxaclide ini dia. Ini dia. Nah, contoh enoxaclide. Ini istilah kayak gini. Ini sekali tengok aja semua orang tahu. Kemarin ada satu datang lagi nih, udah lama. Nah, gampang, dia tengok aja. Dia di mobil pernah itu. Kalau gini dia, ini purpura. Purpura dia tebal-tebal. Nah, beda kalau purpura trombosit, nggak terlalu tebal, tapi sama-sama purpura. Nah, oke. Kalau ada gini, ya, kalau kita ini dia tentu dia ada sakit, jadi semua secara klinik, tentu kita tetap balik ke klinik, kan? Nah, oh, ada gini, berarti sangkanya kemudian dari purpura, kan? SP. Oke, bagaimana ini? Enggak, ini patelet. Maka tinggal kita periksa darah rutinnya. Kalau plateletnya jumlahnya normal, fungsinya normal, maka pasti dia KSO. Dah ingat ya? Cara mengeksplikannya, menyingkirkannya, membukankannya, ya. Iya itu kalau saya ya. Membukankan, meninggalkan, bukan promosi. Oke? Begitu dia. Jadi harus trombositnya normal, fungsinya normal, sehingga pasti bukan kelainan trombosit. Kalau bukan kelainan trombosit, maka secara klinik badannya tadi sakit-sakit, ya kan? Ada liar-liar, kemudian ada purpura, maka masuk dalam namanya enoxaclide purpura. Penyakit imun vaskular. Nah, sama juga pasien-pasien yang itu survei itu umumnya orang-orang nelayan itu kalau dia 3 bulan di laut sana tanpa ada transit atau makannya, maka pulang-pulang itu darah hidungnya, fungsinya. Nah, berdarah tingginya hidungnya kena sambat kan orang, kan enggak sebenarnya kurang vitamin C, ya. Jadi bagaimana mau yang kata itu ada deficiensi vitamin C? Tentu harusnya kita periksa lah vitamin C-nya, ya tentu gampang, tapi agak payah periksa dan mahal biaya periksa vitamin C total itu. Karena itu untuk gampangnya secara klinik namanya aplikasi tadi kan, maka kalau ada kayak gitu kan dia mukopertoneus bleeding dari hidung dan mulut, berarti punya 2 kemungkinan itu mah, ya vaskular atau patelet. Kita akan memastikan ini vaskular, maka tetap periksa darah rutin, trombositnya normal, jumlahnya, fungsinya normal. Singkirkan patelet, jadikan dia sebagai vaskular disorder. Jadi skurbi. Kenapa? Di laut 3 bulan lebih pasti tak makan terisi dia. Yang dulu, zaman sekarang karena udah ada sededoksen segala macam, lumayan lah. Di kantong orang itu situ, kalau dia berapa lama laut sana bisa disubsidi. Murah. Ini ya, vaskular ya. Nah ini kan PTK purpura yang tadi saya katakan ya. Oke, ini soal obat-obat. Nah, ini dia PTK. Nah itu PTK. Nah, vaskular sekarang platelet. Ya, platelet ini. Platelet itu ada beberapa model. Bisa trombositopeni kan, ada kurang terus. Penyebabnya bisa ini. Bisa ITP pun bisa juga. Ini juga ini semua itu bisa. Hipersplenisme bisa juga terbunuh. Jadi banyak hal situasi membuat suatu keadaan yang tidak bisa mudah.
Oke, yang penting platelet itu begini, mucocutaneous, ya, tetap dia mucocutaneous. Nah, PTK purpura. Di sini anehnya, untuk platelet ini ada dia namanya saya bilang joker. Joker. Jadi kalau kita simak betul-betul, dia ini ada PTK, ada purpurnya, ada hipofisisnya. 99% ini adalah platelet. Kenapa? Karena petahan platelet itu PTK purpura, kan? Pasulan itu PTK purpura. Tapi ditaruhnya di situ ada kemosis. Nah, kemosis kan miliknya populasi. Pasulan pasti nggak boleh. Jadi bukan pasulan pasti stop, bukan exclude. Nah, itu dia. Kemungkinan tinggal dua, platelet sama populasi. Ya. Sekarang PTK purpura tak boleh di populasi. Loh, jadi kok di ada kemosis, kok di platelet? Iya, boleh dia. Itulah dia joker dia. Ya. PTK purpura tadi menjadi platelet kan, tapi kemosis boleh dari situ. Tapi dia kecil. Itulah jokernya. Sehingga kita kalau dia berarti kalau bapak lihat dia ada PTK atau ada mana kemosis hampir 99%, itu pasti bukan populasi, pasti bukan platelet. Kenapa? Kalau dari pasulan ada namanya nggak boleh dia. Kalau dia kita populasikan ada prakteknya nggak boleh dia boleh joker. Oke, ya kayak gitu ya. Dan itu platelet itu bisa juga bikin berdarah di otak. Jadi stroke bisa dibuatnya. Itu jadi sama. Populasi juga bisa begitu. Makanya kan ada hematosis kan orang contohnya lah ibu itu hematosis. Ya orang enggak. Padahal kita bisa gitu. Tapi ya sepil mesti pengen. Ini ya, ini tadi. Yang keterangan yang pertama tadi yang namanya adisinya terganggu, penyakitnya namanya ini. Loh, tembusnya 250, normalnya itu kan 150 350. Tapi kok berdarah? Periksa dari apanya? Yang lain normal semua, yang lain komposisinya bagus semua kan? Ini periksa coba apa ya adisinya? Tes adisi dulu. Panjang, berarti kadang-kadang itu. Dan dia genetik disorder, nah gitu ya. Kalau dia yang ini gasman agregasinya telah, bisa terjadi. Ini pasiennya jarang. Tapi kalau ini makan obat, nah, makan obat itu bisa juga seperti kayak gini. Bisa dingin terganggu, bisa trombositnya terganggu. Coba makan ini, makan aspirin banyak-banyak atau kopi dongel segala macam itu obat jantung itu, makanya bisa berdarah bisa. Gara-gara apa? Agregasinya dihambat. Namanya kan obat itu kan anti agregasi. Jadi mengganggu inilah. Makanya dia bisa berdarah karena hipoagregasi. Itu kan yang dikasih itu pada pasien jantung itu kan hiperagregasi. Kasihlah obat anti agregasi supaya turun agregasinya. Lama-lama nggak dimonitor, amblas hipoagregasi darah. Bisa. Jadi makan-makan gini, kena ini semua bisa menyebabkan ini. Ya. Pokoknya patofisiologinya sama. Nah, ini juga platelet disfungsi itu juga bisa ITP segala macam, demam berdarah bisa ya. Yang penting intramus itu ada dua periksa. Jadi 4 kelainan, 1 normal untuk platelet, 3 kelainan. Apa itu? Trombosit jumlahnya normal, fungsinya normal berarti bukan kelainan trombosit. Dia normal. 3 apa yang kelainan trombosit? Jumlahnya menurun, trombosit ini, ya kan? Jumlahnya normal, agregasinya pula terganggu, fungsi jelek. Nah, yang paling berat dua-dua, udah trombosit ini, fungsinya jelek. 3 kan? Jadi yang mana kan ya? Tentu kita evaluasi. Mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini. Dilakukan evaluasi yang tadi 3 itu. Kalau dia di sini sering kayak gini kan, ITP, trombosit jadi rendah, fungsinya bagus pula, ya nggak apa-apa karena itu
tidak harus serta-merta diobati dia. Kalau 70.000 ya tombositnya, biar punya TV dia, nggak apa-apa. Orang target ya 30.000 ya cuma. Oke, kita lihat. Ini tadi yang ini dia gini ya, produksi segala macam itu tinggal baca lah itu ya, penting keterangannya aja. Nah, sekarang kita ke koagulasi ya, koagulasi. Ini koagulasi. Konwilen ini sebenarnya nggak koagulasi kali. Konwilen itu modelnya begini, dia kombinasi, ya, kelainan trombosit dan kelainan koagulasi. Ya. Dia kan faktor konwilennya. Nah, jadi terganggu. Jadi dia trombositnya jumlahnya normal, kombinasinya mengejar, dan faktor lapangnya menurun. Tapi menurun faktor lapangnya tidak seperti hemofilia yang sangat sepi dia, di bawah 1%, di bawah 5% ya. Jadi dia antara 40 udah turun juga namanya. Tapi kalau hemofilia 40% udah itu, nggak berdarah itu. Kita kadang-kadang cuma menargetkan sedikit, nggak ya 5%, 10% aja. Gitu kemudian. Jadi kalau dia pemilihan itu gabungan dia, ya. Terus yang ini lagi, aku dapat tadi didapat ini contohnya adalah pasien-pasien yang hiperlisis, ya, sirosis. Nah itu ini dia vitamin C-nya kurang, vitamin A, vitamin K. Ganggulah faktor-faktornya apa? 2, 7, 9, 10 macam itu. Gara-gara itu kok terganggu karena metabolisme daripada jenis koagulasi itu. Oke. Canggih gitu, kurang canggih gitu. Gandanya hibrid ya. Hibrid. Dua-dua maksudnya mobil. Oke ya, itu tadi ya. Jadi kalau yang hemofilia di dalam sedikit ya. Jadi hemofilia itu kan ada dua. Itu koagulasi disorder. Dia memang murni pure dia itu koagulasi disorder, tapi khusus faktor 8 untuk hemofilia A, faktor 9 untuk hemofilia B. Ada FC ada tapi di penjara itu. Ini enggak ada penjara ini dia. Jadi faktor-faktor itu kan di dalam koagulasi. Itu genetik. Nah, bahwa penyakit dulu tuh dicurigai itu selingkuh. Yang raja-raja di kan orang-orang barat itu menurut tapi sekarang itu tidak lagi lah. Sehubungan dengan pengetahuan berkembang itu bahwa mutasi ada mutasi spontan, jadi bisa dapat mutasi spontan. Jadi kan karena banyaknya suatu zat-zat apa karsinogen segala macam itu disebut mutasi. Karena kan kanker itu mutasi. Kalau saya ini cari mutasi dia. Oke, ini ya koagulasi yang penting ini tadi ya. Nah, saya ingatkan lagi, site daripada koagulasi itu adalah join deep tissue dan buku yang lebar, yang luas, mukosa. Sehingga tandanya apa? Sign-nya ini hematosis dan join, hematom deep tissue, ekimosis, permukaan tubuh atau sel mukosa yang lebar, luas. Ya. Kalau ada ini, dia punya koagulasi. Nah ini dia, ini hematom. Hematom dia ini besar. Kalau hematomnya patelet, kecil. Nah, tadi saya bilang dia karya itu kecil ya. Nah ini besar. Ini khusus lebar. Inilah tentu tiap PTT panjang-panjang lah dia namanya koagulasi disorder kan itu kan panjang-panjang. Tiap PTT jadi intrinsik ekstrinsik panjang petanda sistem koagulasi terganggu disorder. Ini yang video tadi ya. Nah, itu dia. Ini juga klasik.
Ini faktor 9. Ini tadi konbilan, ya. Konbilan tadi ini. Nah, ini dia. Jadi di sini perhatikan di sini konjugasi dan partikel syarat kombinasi. Nah, ya, sini kalau kita di sini partikel adisi terganggu. Di sini faktor konbilan adisi, ya, memediasi partikel adisi jadi terganggu. Oke, jarang itu pesannya. Ini vitamin K itu pasien-pasien apa tadi orang bayi gila itu yang sama orang anak ya. Nah, koagulasi itu pasien-pasien liver disease itu. Nah, yang penting inilah dibaca-baca ya, dirapikan inilah dari tadi ini cuma apa ya? Sebenarnya site-nya harus tahu skin mukosa dari ini, gam, panggilan kalau ada udara dari vagina, dari hidung nggak apa gigi, ini dia ini pas belum patella ini ya. Ketika iya, di sini nggak boleh. Ekimosis iya, ekimosis ini, ekimosis iya di sini kecil. Yang punya patella pas keluar nggak boleh. Nah, harusnya 3 ini. Pendek saya. Bleeding segera setelah luka, segera patella ini ya. Ini besok bisa benar delayed bleeding namanya ya. Jadi bleedingnya ini delayed kalau habis trauma ya. Ini delayed 1-2 hari, 3 hari ya. Jadi kalau ada kasusnya pasca operasi 3 hari darahnya, baru berdarah dia. Secara teori hampir pasti 20%. Oke. Apa bedanya? Ini yang jorok. Jorok kan? Vaskular sih. Vaskular itu lukanya sedikit, ya kan? Ada. Nah, vaskular. Nah. Dan ini koagulasi juga bersih. Nah, itu dia. Ya, ini lah dari kebersihan dia. Kalau cuma dia hemartosis saja di sininya yang apa yang berdarah di dalam, kan nggak apa-apa kalau santai bersih. Itu udah jadi salah satu. Mana yang jorok? Ini. Ketika berupa kan jorok, harus hematomnya, harus gelap lainnya. Jadi makanya saya bilang apa saya belajarnya ya saya. Penjorok itu joker. Siapa? Patella, gitu dia. Patella itu penjorok. Karena dia joker. Semua mau. Di kanan mau, di patella mau, di patella dia jadi sedikit dia. Tapi di sebelah kanan pun yang vaskular mau juga dia, hematom mau juga dia. Jadi petandanya lengkap semua. Akibatnya jorok kan. Jadi kalau joker, jorok. Ini dia. Ingat-ingatkan aja biar mudah ingat ya. Oke, saya kecil lagi kayak gini. Ingat saja, pelatihan itu berarti ya, populasi ya boleh. Tempat, mukosa, titis, time, immediate, ya. Ekimosis, ya. Ini tempat ya. Oke. Apa ini aja? Dan mana ini? Nah, ini lalu aja kan. Tanya, darah mana bu? Hidung mulut tuh. Skin mukosa. Oke kan? Ada apa nih bu? Ada nanti ya. Ada ekimosis. Ada kecil-kecil. Jadi gimana? Pasti nggak apa. Ya, kenapa boleh datang ke sini? Itu aja. Gampang kan? Nah, itu. Tapi katanya teman saya kok kayak aja. Dari orang bagian bedah, bagian objek itu susah gitu. Jadi bilang kalau jadi objek mana tahu kan? Ini bilangnya tidak ada payah itu. Ya kalau payah aja ya kamu juga. Kalau jadi objek nggak apa-apa kalau tidak. Pertama biar ada kerja kami. Ya kan? Kerjasama ya kan? Tapi bagi yang konflik dalam yang mana macam yang kami pelajari. Oke. Terus kita masuk yang ini ya. Ada pertanyaan silakan. Kami sedikit ini. Ya, ini sekarang trombosis. Singkat. Ada tadi kan? Selanjutnya yang kedua ini.
Ah, ini juga tetap ya. Tetap tadi pembukanya tetap itu. Tadi ada 2, ini dia kan. Sekarang tadi bleeding disordernya kita gabungkan dengan trombosis. Nah, ini trombosis nih, kakinya buka nih, yang sebelah kanan itu. Nah, inilah besar yang sebelah kiri. Yang ini yang besar sebelah kanan, yang ini bengkak. Trombosis. Apa nih trombosis? Trombosis artinya secara definisi adanya trombus di dalam udara atau ruang jantung. Begitu ya. Trombosis adalah adanya trombus di dalam pembuluh darah atau ruang jantung. Itu aja yang boleh. Yang di mana berbilang kita ada pembilang. Tentu pembuluh darah ada 2, arteri dan vena. Bisa dari trombus vena, trombosis arteri. Untuk yang namanya deep vein trombosis hanya di kaki itu, yang paha, betis, lutut. Itu ada teknologinya. Jangan bilang nanti ada trombosis ya. Penetrasi yang DPT tangan, tak ada DPT dengan tangan ya, DPT itu terminologi untuk kaki saja. Nah, DPT trombosis itu paha, betis, lutut, paha, lutut, betis itu aja. Nah, lain ada. Kalau trombosis di tempat yang lain sesuai tempat lokasinya itu namanya. Tetap ada dialis, ini kan dialis, ada dialis. Begitu. Bukan lebih tidak begitu, walaupun dia terus enak. Oke, ya. Oke, ini ya, hadiah, betis, lutut, pak, itu aja. Jadi, kemudian lainnya, nah, trombosis itu kalau di kalimat banyak panjang kali ceritanya panjang-panjang. Saya singkat-singkatkan aja. Trombosis vena itu asal usulnya adalah SDM, eritrosit, karena itu merah. Kalau untuk trombosis putih, arteria itu agregasi trombosit putih dia. Itu kan kira-kira sebutan. Itu kan. Nah, jadi trombosis itu ini juga gangren itu trombosis ya. Ini pun bisa. Lagi tulisannya itu. Oke ya. Di gangren, MCI, stroke itu trombosis. Ya. Oke. Trombosis kalau di kaki, di PT ya nggak mati. Mati di kaki. Paling-paling kaki ini digaji, ya kan? Diamputasi, nggak mati. Tapi yang masalah bagi mati itu, trombosnya lepas, jalan-jalan di otak, stroke, inalilahi. Dia jalan-jalan dia jatuh, cekrek, aman, selesai. Cekrek jalan-jalan dia lepas dia, namanya emboli kan, trombos, ya lepas. Jadi keluar dia jalan, namanya trombos, namanya emboli. Trombos yang jalan di udara namanya emboli. Lengket dia ke paru, emboli paru, inalilahi. Itu yang bisa mati. Kalau nggak apa-apa itu. Trombos kaki aja, yang gangren itu kan di apa tuh ada kan? Gangren trombos arterial. Tapi udah saya selidiki, pena pun trombos juga. Oke, ini dia. Jadi banyak ini. Oke ya. Oke, yang penting tentu kliniknya bisa juga tanpa klinik. Oleh karena tanpa klinik apa payah dia kliniknya ada, karena tidak ada jepret. PSTN oleh karena itu maka dipakai namanya IQ assessment. Itulah proses scoring. Nah, kalau scoring dari berdasarkan scoring itu bukan bentuk scoringnya. Kalau dia umurnya 40 atau 60, 41 atau 62 skornya. Kalau dia ada BM tambah 1. Kalau dia ada hipertensi tambah 1, sudah cepat. Berarti wajib diberikan profilaksis pencegahan trombosis pada stroke. Pasti dari bulan. Gitu. Kalau bidang kardiologi, jadi kalau dia beragregasi, kasihlah antiplatelet tadi. Tapi jangan lupa dengan trombosis.
Yang ini baku emas. Standarnya diagnosa DPT rumus itu flebografi atau penografi. Masukkan alat sini tengok ini. Bisa. Nah, oleh itu kan ada namanya intervensi. Ada ada alat segala macam. Jadi karena intervensi agar membuat proses penerawangan, maka dilakukan alat lain alat ultrasound dan itu tanpa intervensi banyak datiknya. Jadi hasilnya sudah mencapai 90%. Ya, jadi pakai USG aja. Ya, bisa boleh USG, tapi ingat 96% masih ada mungkin 4% enggak dia ini negatif, dia tapi negatif palsu. Kalau dia memang ada buka apa semua atau USG-nya negatif, jangan percaya pakai USG aja lah, gunakanlah pakai penografi. Penografi sifatnya kalau iya tidak. Ini tadi ya, yang tadi juga yang tambahan. Oke. Oh, ini istirahat, capek kali ya, istirahat lah, mandi. Oh. Oke, ini apa ya? Alasannya. Alasannya sedikit lah saya ini ya. Alasannya udah bagian mana udah ya? Udah, bagian mana? Alasannya. Hemofilia udah, kemana udah? Udah yang tadi ya, sedikit aja lah. Apa itu paling hemofilia? Ini yang penting dia itu adalah suatu penyakit yang diturunkan ya, genetic disorder, bleeding disorder, gangguan koagulasi. Ya, jelas faktornya 8 dan 9. Itu dia. Tapi ingat, sepertiga kasus itu adalah mutasi spontan. Jadi nggak boleh lagi nanti itu dulu. Saya baca bukunya Om Baik dari buku lama, itu ratu Eropa itu katanya selingkuh. Itu. Tapi enggak, mutasi bisa terjadi setelah dapat sistem genetik itu. Itu dia ada gen-gen yang mana yang rusak pun bisa dievaluasi ya. AB ya. Ada yang memilih apa sih? Iya, apa 11, tapi jarang kali bicarain. Oke, yang penting mamanya adalah carrier, ya, bapaknya adalah normal. Kawin dia sama yang carrier itu. Carrier itu pembawa, namanya tanda merah itu. Kemudian kawin dia, maka XY yang tanpa tanda nggak normal, XX tanpa tanda normal, tapi XY pakai tanda ekspresi dia hemofilia. Kalau si perempuan XX yang pakai tanda pembawa, nggak apa-apa, perempuan nggak apa-apa. Makanya di luar negeri sana ada negara sebelah kita, kalau mau menikah diperiksa itu petanda thalassemia, petanda hemofilia, supaya jangan nanti anaknya jadi thalassemia pakai menyesal pula kawin. Atau dia dapat hemofilia pula katanya. Kayak ilustrasi juga. Saya waktu itu saya sekolah di Jakarta, nah, rupanya yang bagian thalassemia itu apa? Bagian hemofilia itu anaknya. Itu nggak tahu saya jawab. Nggak tahu juga tapi kalau hemofilia siapa? Yang ibu kan. Jadi bisa terjadi. Terus adil, sebaiknya memang harus periksa itu baik. Kalau kamu nikah, orang yang itu udah tahu juga. Supaya kita tahu, jangan nanti udah terkejut. Thalassemia itu anaknya, duluan pula, sama pula. Pasti, kalau mayor anaknya berarti dua minor itu. Kok jadi bagian pula dia anaknya.
Pendidikan boleh, jadi kalau sini yang boleh, pentransfusi, nah itu memang. Jadi bahagia saya saya mau setelah menikah cek, supaya cek cok. Itu dia. Yang kecil itu cek. Oke ya. Nah, simptomnya itu tadi ya kan. Simptomnya yang penting yang tadi diterangkan. Ya, koagulasi disorder. Udah kan? Nah, itu dia ya. Bruising. Nah, kayak gitu lah di mana-mana bisa lah deh. Udah. Saya pikir ini apa yang mau bilang ini ya. Nah, kayak gitulah. Akibatnya ini dia kontraktur kakinya. Jalannya jadi bengkok, angkasnya jadi gitu. Jadi ada malah banyak saudara sahabat. Ya, continue tiap seminggu apa sebulan 2 kali datang, 2 minggu sekali datang isi apa isi bensinnya apa faktor 8. Karena obatnya cuma itu salah satunya, replacement, pemberian tambahan. Gak ada yang lain. Jadi cuma di support aja yang sendiri aja. Jadi selagi faktor 8 itu cukup, ya bisa aja, aman aja, ngapain bisa. Tapi berhati-hatinya faktor bentuk. Kasih itu pakai muka. Lama-lama udah tua kayak gini lah, tidak tua. Siap. Menurut teori di barat sana, orang yang muda itu harus seperti orang normal. Pakai ini. Nah, ini masalahnya. Duit harus banyak supaya dia aman. Semakin cukup faktor 8 yang di dalam kita berikan, tentu semakin bagus kualitas hidupnya. Nah, masalahnya sih ya. Oh, di kepala pun bisa tuh. Nah, kalau apa dioperasi lah kakinya gitu. Ini bleeding di kepala ya, otak. Nah, yang penting tadi ya, tiap PT panjang lah ya, PT-nya kan, intrinsiknya ya kan. Intrinsiknya PT kan, APTT intrinsik, jadi PT-nya panjang. Kalau PT-nya panjang, jadi tandanya itu ada hematom, ada amiloklosis. Nah, biasanya datang malam-malam dia nggak berdarah enggak. Jadi apa yang datang dia hemofilia datang? Hemofilia datang mau jerit-jerit. Kenapa? Karena kaki tangannya buka. Dia buka. Jadi kalau darahnya makin banyak asupannya, ya sakit, dia pincang dia. Jadi itu datangnya dia. Jadi dia bukan datangnya bilang, tolong dong bayar darah saya darah. Nggak ada itu, nggak ada itu. Ya. Jadi walaupun dia kalinya bleeding disorder dia, tapi dia datang tidak dengan berdarah, kecuali hemofilia kecelakaan. Nah itu dia bukan datang, dokter minta tolong. Oh dokter, ini kami udah operasi udah apa udah kan terbiliki. Nah itu dia ada. Makanya tanya lah betul. Ada lagi juga tuh apa cerita pasien itu datang. Saya udah bilang dong sama dokter spesialis itu, saya hemofilia. Mau dibuka ini bukan rumah saya. Aku bilang jangan dok. Jadi dengar kenapa ini ke sini lihat ya saya bilang itu penting. Jadi buka itu pak, begitu dibuka ini barang terbaru kan mau mantap lah buka semua tak berdiri. Ya cuma dok lari dia. Jadi saya pasien saya lari ke dokter gitu. Lari dia kan yang memiliki itu lagi gitu lari lagi. Oh jangan dok katanya buka kan masih bilang kan dok. Dia marah dia tidak tahu. Jadi pasien itu dengan sakit dia lebih tahu dia dari kita. Proyek-proyek itu. Jadi dengar kita cuma mendengar aja. Kan capek kan kalau buka, kenapa lu buka? Apa kata dia? Jangan buka dong, oh iya nggak usah. Itu mana? Rujuk aja rujuk. Udah, kecil siap. Nggak buka nanti. Satu malam kan siap-siap udaranya. Kenapa? Obatnya di puskesmas mana ada obatnya? Obat itu, kalau nggak gampang aja. Ada obat masukkan. Sekarang ini udah diberikan ya outpatient. Di rumah suntik dia juga. Berbanyak pasien, rumah sakit mahal. Kami di Indonesia kumpul udah kasih masih di situ. Separuh suntik di rumah sakit, separuh bawa dia. Yang penting waktu mengambil obat bawa dia dulu. Kan dia tadi jual kan. Botolnya bawa lagi. Gratis itu. Oke ya. Oke ini profilaksis segala macam ya ini apalah lihat rasa lihat. Ini obat-obatannya tuh. Obatannya kuat segala macam. Ya. Saya pikir kan nggak ada sesuatu yang begitu. Nah ini dia.
Ada namanya rise. Rest istirahat. Di-S-in menjadi komunikasi S dia di proses SDG. Kompresi ya. SS kompresi ya. Baru naik ke akhirnya. Turun. Membantulah. Oke, gini modelnya ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang satu beberapa biji, ada juga pertanyaan hemofilia. Bagaimana kan penanganan suportif hemofilia? Inilah dia, rise atau RISE ya. Yang terbaru RISE. Oke. Makanya how to treat hematopoiesis? Don't forget nice rise. Oke. Ini ada yang keluar nih beberapa soal KIDI. Oke ya, pokoknya udah saya tagih ya. Nice rise, ya kan? Now weight bearing, imunisasi, konsultan itu ya obat konsultan itu evaluasi ya. Oke, baik, oke. PRL ini udah beres lagi. Frekuensi kontrol 2-3 kali per minggu ada. Itu tergantung pemerintah aja. Kalau kata pemerintahnya rumah sakitnya, oke, tiap minggu datang lagi setiap minggu. Kalau sebelumnya apa boleh buat? Tapi bengkok-bengkok lagi nanti aduh kasihan. Oke. Apalagi nih? Ada pertanyaan? Ada? Ada 2 lagi sedikit lagi lah, enggak banyak-banyak. Cuman lah kuliah zaman sekarang, kuliah maut namanya. Apa? Kalau kalian nggak ngantuk santai ini. Nah, saya mau ngasih ini sedikit ya biar dilengkapin. Udah mau habis nih. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pertama saya ingatkan ya. Bagaimanapun Anda jatuh terperosok sih. Jadi mau tidak mau belajar yang baik. Dan nikmatilah karena terperosok dari kepegang ke 40 meter ini. Nggak selera, kamu apa boleh buat? Selera karena itu. Makanya dari pertama itu diyakini hati kita kemana kita berlabuh. Ini udah terperosok namanya kalau masuk. Nggak bisa mundur lagi. Bisa. Bisa. Jadi supaya terperosoknya enak, nikmatilah ini. Saya nikmati apa? Iya, saya nikmati. Pertama, saya takut tipu. Kenapa saya bilang begitu? Sering. Aneh kan? Kalau saya transfusi 5 tambahnya berapa? 10 kan? Itu anak SD. Di medical ini dia unik. 5 tambah 5, 4. Kalian tanya nanti sama objek. Kalian tanya sama pendahulu. Berapa banyak yang ikut sama saya? Promosinya 70.000, ditambah 3 bag. Impiannya 100.000. Karena dia ingin 100.000 baru bisa dioperasi. Begitu 7 tambah 3, 4. Poinnya dia. 70.000 aja nggak berani operasi, apalagi 40. Bagaimana? Minta ampun. Pasti konsultasi. Begitu juga apa Abi? Abi yang 7 tambah 3 B, apa yang 10? 7 tambah 3, 4. Itu berkurang namanya, menambah. Sehingga setelah kita baca buku ini, buku yang tahu itu, berapakah 7 tambah 3? Nggak tahu saya. Jawabannya. Kapan saya tahu? Nanti dulu. Saya evaluasi dulu. Setelah saya transfusi dia, sesuai dengan tata cara tatakanannya, maka saya evaluasi dia. Maka tanda kedua. Transfusi dia tambah. Transfusi dia tidak tambah atau malah berkurang. Dari situ akan saya tentukan dia. Apakah dia imunogenik? Apakah dia non imunogenik? Maksudnya imunogenik itu sama dia terjadi suatu reaksi imun. Seberapa banyak pun darah yang kita masukkan, tidak ada harapan untuk naik.
Kalau dia nol, imunogenik juga naik. Berapa persenkah yang imunogenik? Di dalam buku dikatakan transfusi apapun itu, ya, transfusi apapun itu tidak berhasilnya 52%. Jadi berapa persen berhasil? 48. Mana banyak? Tidak berhasil. Artinya, kalau ada orang yang kita transfusi, perspektif kita nggak berhasil. Jangan sok paten berhasil apanya? Orang 48% kok. Ya tentu ada yang berhasil, ada enggak, tapi lebih banyak yang berhasil. Karena itulah, makanya saya bilang berapa banyak yang ditransfusikan orang yang sembuh itu sudah sebagian besar ya. Jadi kalau begitu, kalau dia tambah naik, apa budaya? Tentu pendidikan kita naik. Ya. Maka masuk ke topik blood transfusi alternatif. Jadi blood transfusi alternatif itu adalah suatu teknik tidak menambah darah, tapi habisnya bisa naik, kemudian bisa naik. Itu pelajaran. Nah, makanya saya bilang saya akan tinggal di dalam itu. Sekalian itu nggak naik lah ya, dari yang lain. Itu maksud saya tadi. Saya akan begitu terus dia. Oke, ya, kita ini. Ini dia langsung salah satu penipuan itu. Inilah dia. Nah, ini dia. Nah, ini hemolitik. Ya. Ketika HB-nya 9 ditambah mau berapa aja transfusinya, jatuh HB-nya 4. Itu udah berkurang ya. Udah nambah itu. Enggak ada apa-apa, enggak ada saya enggak ada. Ini juga pengguna obat-obat. Jadi makan obat granulon tuh. Pasien itu kan datang udah pucat. Ada berdarah? Ada. Hemolitik. Hemolitik itu dia. Ya, hemolitik. Ini juga infeksi juga gitu. Anemia, icterus, hemolitik. Oke. Jadi hemolitik itu penting rupanya. Jadi kenapa? Salah satu tadi kita tadi ya, imunogenik itulah hemolitik. Nah, oke. Nah, dalam pembelajaran kita tentu ada sains. Trias hemolitik sainsnya. Jadi kalau ada orang pucat, icterus, jaundice, pneumonia itu memenuhi syarat sebagai anemia hemolitik. Kan pucat, pilot pucat, jaundice kuning, pneumonia besar. Jadi kalau di tiga kliniknya ya tanya jawab dulu. Sekali saya kenapa nggak tahu kan kok saya sekali. Oh pucat itu, oh kuning, oh ini besar. Trias syarat hemolitik, ya kan? Aduh, masuklah ke bawah. Masuk ke bawah namanya trias laboratorium. Apa itu trias laboratoriumnya? 3 liter itu trias, ya kan? Anemia lah. Maksudnya gini, anemia ini ya kan? Anemia. Terus itu periksa anemia, cocok lihatnya. Cocok anemia. Berarti kita periksa retikulosit. Apa itu retikulosit? Retikulosit itu adalah sel-sel darah muda yang akan berubah menjadi sel matur eritrosit. Dia akan banyak diproduksi bila eritrosit itu menderita, jelek, beritanya turun. Sementara oksigenasi kalau cepat banyak, ya kan otak pertama. Jadi, oh tolonglah bantu, yang bantu, dikasihnya yang berubah. Maka kita namanya retikulosit. Oh kalau banyak berarti sumsum tulang ada dia, kuat dia, intact dia, kuat dan bagus dia. Cadangan cukup. Nah, setelah itu indirect dikulit apa itu indirect? Mata kuning, mata pucat, mata kuning, pneumonia, ya kan? Kencingnya kuning, ya kan? Diperiksa, dirutin-rutinnya positif lagi. Kenapa? Nah, itu indirect. Ya. Indirect itu refleksasi.
telepati sebelum hepat. Jadi kalau indirect dibentuk kan indirect, dia masuk ke hepatik, baru dia keluar ke metabolisme, dia masuk ke darah, masuk ke urin, keluar lagi. Maka bilirubinnya positif. Nah, kalau dia ini di luar, nggak ada sebenarnya warna itu yang putih kucingnya, tapi bilirubinnya negatif. Itu namanya bilirubin indirect. Nah, jadi itu prehepatik, itu namanya hemolitik. Oke? Jadi kalau mata kuning, mata hujan, mata kuning, bilirubin kecil yang positif artinya hepatik. Jadi penyakitnya liver disease. Nah, itu dia. Jadi walaupun matanya pucat, kan sampai itu, sirosis itu kan sering matanya apa? Pucat juga dia. Kalau enggak berkata pucat kan. Tapi ikutannya ini hampir semua penyakit banyak anemia. Ikutan kan dia sejarah itu kan darah itu besarnya seberapa? Kalau jantung segini kan kayak gitu kan, ini segini. Tapi dia sebadannya ini darah itu. Makanya namanya giant organ darah. Organisme besar. Itu besar ini. Jadi kalau yang lain berat dia pun terlibat. Dia kan penderita juga tuh. Bos jantung kena juga, lepas juga. Jadi baik dia. Ya, oke. Kalau dia dapat tadi memenuhi syarat, maka dia ada anemia. Anemia itu bagi dua. Apakah ada imunogenik atau non imun? Bagaimana cara membedakannya? Periksakan dia melalui komtesnya. Kalau komtesnya positif, berarti dia imun. Imun. Kalau dia negatif, komtesnya berarti non imunitik. Nah, contoh, kalau imun ya banyak ya kata transfusi itu juga imun ya. Kalau imun itu kan malaria. Malaria itu pucat, terus meninggal. Itu aja bulir, itu bulir. Nah, komtes negatif. Nah, jadi non imun cari imunogenik, malaria. Malaria itu. Udah itu G6PD. Nah, glukosa 6. G6PD apa? Glukosa defisiensi. Oke, udah. Bisa ya, gampang. Udah. Nah, ini yang ada soalnya. Yang ada soalnya itu apa? Kalau udah imun, bagi dua lagi. Adakah imun itu berdasarkan dingin atau hangat? Maka dilakukan tes, one test dan hot test. Kalau one test itu berarti dia panas suhu. Semakin tinggi suhu, semakin rusak dia. Ya itu begitu ya. Jadi dia kalau dia panas, kalau dingin, ya orang dingin itu dulu pasien kami ada seorang dokter, ya, seorang dokter di dasar di sana, udah ini dia tinggi kan? Dia hanya 4 bulan datang. Akan diagnosa dia adalah anemia hemolitik imun type tipe ini namanya. Jadi karena itu kami perlu pindah dia bersurat dinas kesehatan pindah dari Kendal. Jadi aman. Kalau di beberapa bilang nggak tahu berarti nomor itu habis. Masalahnya dia kerja di satu yang besar di Jakarta, sampai Jakarta masuk orang asing. Tahu akhirnya 4. Dia udah nggak sadar, nggak ngerti lagi apa-apa. Orang-orang itu meninggal. Ditransfusi bukan nambah. Itu kalau yang politik ditransfusi bukan bertambah. Harusnya dipakai apa dia pakai diamati ruangannya kayak bayi gimana ada bayi anak ya semua ruangannya kan diamati pak dia nggak bilang kayak gitu pokoknya dia ada kayak gitu yang anemia hemolitik top type nggak bilang dia makanya saya
Ada masih ada. Apalagi? Udah mau habis waktu kita. Jadi saya udah kayaknya udah mau habis ini. Thalassemia. Apalagi ya? Apalagi? Apalagi ya? Udah, cukup. Apalagi? Hah? Udah ya? Thalassemia bagian anak ya? Thalassemia bagian anak. Oke, ini satu. Apa? Mainan. Leukemia secara singkat gampang. Biar gampang aja, nggak usah payah. Jangan mau belajar yang payah ya. Aneh. Saya nanya sama kuliah mengenai interpretasi darah itu enggak? Betul. Nah, leukemia. Ini gampang, ini. Saya mau nanya ini aja, dengar ya. Ini yang dipelajari nanti yang belajar apa aja? Empat, ya. ALL, AML, CML, CLL. Bacanya itu berurut. Kenapa saya tadi itu baca berurut? ALL, AML, CLL, CLL. Supaya saya lebih mudah. Kenapa? Untuk anak-anak CLL, anak-anak ALL, anak-anak. Untuk remaja AML, untuk orang dewasa CLL, untuk tua CLL. Oke, kita lihat AML. Oh, ini berdasarkan apa kan AML itu berdasarkan selnya. Nah, kenapa dia keluar? Kalau AML ini keluarnya mieloblas. Maka namanya akut mieloblas leukemia. Ya. Kalau yang ini sana, nah yang ini sel muda. Ya CML kan. Jadi sel mudanya itu tadi yang ini akan AML. Kalau yang lebih matur CML. Maka selnya bentuknya mielosit, metamielosit, itu selnya batang basofi ya. Jadi kalau kita mau nengok basofi di mana banyak di CML. Basofi itu kan 0 sampai 1 sampai 2. Payah cepatnya kalau orang normal. Tapi kalau mau nengok banyak dia basofi dia ya itu kalau ada CML ambil aja selnya itu banyak basofi. Oke. Nah itu AEL tadi. Kalau AEL lymphoblas saja, belas. Kalau yang ini CLL, kronik limfositik leukemia. Udah, itu aja. Itu dia kan, bagi dua. Yang di sana AML, ALL, dan di sini CLL. Dua akut, dua apa? Akut dan apa itu berdasarkan sel. Kalau gagal ginjal, hepatitis B, C, ya, kronik akut berdasarkan terminologi akut. Kalau ini berdasarkan teknologi sel, jadi nggak bisa AML jadi kronik CML juga bisa, tapi kapan nggak bisa. Nah, ya. AML jadi CML nggak bisa. Nah, tapi kalau di bronkitis kronis jadi bronkitis akut jadi bronkitis kronis kan? Apa? Hepatitis akut jadi hepatitis kronis kan, gitu kan? Bagi ginjal akut jadi kronik kan? Gitu. Untuk leukemia ini dia bisa terbalik dunianya.
CML bisa jadi AML. CML bisa jadi AML, itu aja. Jadi akun nggak bisa jadi kronik, malah kronik bisa berubah jadi akun. Karena apa? Berdasarkan sel yang muncul. Nah, kronik mielositik leukemia itu kan CML. Jadi itu ada metodologi ada juga mieloblasnya. Kalau di AML hanya mieloblas. Itu aja sel satu sel dan mieloblas banyak kan. Jadi AML per terminologi berdasarkan jumlah sel. Kalau jumlah selnya mieloblas itu lebih dari 30%, berarti tegak dia sebagai AML. Kalau untuk CML tidak berdasarkan jumlah kali, yang penting banyak nih macamnya. Nah, sedikit ya 2-3%, tapi banyak lagi. Kalau AML juga gitu, AML kalau udah 15-nya ada 30%, tegak dia. Bagaimana kalau dia 20%? Nggak boleh dia. Gimana dia? Di prelimnya apa namanya? Mielodispasi. Ya, itu dia ya. Jadi CML kalau blastnya banyak jadi 30% lebih, jadi 30% blastnya. Jadi AML dia. Jadi makanya saya bilang suka kayak menipu di sini. Maka saya nggak mau ditipu. Kalau hepatitis kronik jadi satu jadi kronik ya biasa. 6 bulan jadi kalau ini enggak. Tengok saya jadi harus sudah teliti, dia bisa teliti berapa persen. Oh, CML. Belasnya berapa sekarang? Sekarang ini 10%. Oh, pasti kronik. Sekarang berapa? 50% dong. Udah transformasi berubah dia jadi AML. Maka obatnya AML lagi. Ayo, obat CML lagi. Oke, saya pikir saya situ saja. Oke, yang ini betul-betul sel lah, apa-apa. Oke, mana tahu nanti ada yang pokoknya ini sekarang bisa dikerjakan, tapi ada mahal. Obatnya ada semua. Ya. Oke, pelan-pelan. Oke, ada pertanyaan? Kalau sih dicari, apa ya? Makanya saya tadi, nah ya. Coba dibikin penyakit apa ini? Jadi kalau ini apa ini? Rasanya sama apa? Akan menang. Jadi personal. Masih bilang saya sih karena orang saat itu nanti 16 akan marah saya. Jadi sama saya nggak boleh kan? 10-20. Saya nggak boleh itu. Pakai tadi nggak akan siapa lagi tanpa darah, tapi jadi naik. Itu membahagiakan, cari kebahagiaan kita di dalam hidup ini supaya Anda nggak bosan. Kalau ini bosan gitu nanti udah pernah dengar ya? Ya. Dia bercerita sama saya, kenapa saya sudah berapa 20 tahun. Bertanggung sebelum pertama dan sebelum kedua, 20 kantong dalam darah. Habis yang memperdatang motornya 4. Jadi kalau begitu, sudah gitu, dari kita berubah jadi 5,5. Kita berubah lagi motornya jadi 6. Sama motornya berubah lagi, kita berubah lagi. Karena dia tidak berapa berapa rasanya. Tinggal saja. Siapa yang dulu, kita sudah selesai. Terus dia dengan saya,
gimana ya? Dok, saya udah baik. Mau ditambah lagi? Enggak. Pakai apa dok? Itu bisa dulu. Oke, dok juga. Obat juga. Oke. Terus maksudnya setuju dia. Ini. Itu saya mau nggak lagi langsung ambil. Jadi, lihat hari kelima udah merah periksa 7,5 pulang nanti dong jalan berjalan cepat dia kira selesai ini kasih yang penting menurut jadi mengenai darah tidak semua darah. Kalau pingsan dia naik ya, cari yang lain. Bisa orang bilang, kamu jangan 52% kita berhasil. Kan yang sebenarnya kalau dia dari kalau 10, 5, oke. 5 lagi. Ada tahu ya, apa namanya? Oke. Bisa juga ya. Ya, ada bukan 10. Enggak tahu. BCSF itu dan musik kalau ini memiliki faktor bisa misalnya itu tentu dari sini ada ambil tim kawan-kawan itu juga selesai bagi orang lain nanti dari sudah banyak baik, kalau begitu boleh ada di ada sesuatu pikiran boleh begitu. Semua harus tahu. Tahu kan orang saya? Tahu ya? Jadi boleh bertanya apa? Meningkat. Jawabannya kamu kan menjawab. Pertanyaan bukan benar saja. Ya, boleh tanya yang berhubungan dengan ya. Baik, ini kan saya akan kasih semoga